Sniper tahun 1993. Film ini menceritakan tentang aksi penembak jitu dari marinir Amerika Serikat bernama Sersan Thomas Beckett yang diperankan oleh Tom Berenger bersama satu pengintainya bernama Richard Miller yang diperankan oleh Billy Zane, di mana misi mereka adalah membunuh jenderal pemberontak dan raja obat bius Kolombia yang berencana akan mengacaukan pemilu dan merebut kekuasaan pemerintah Panama. Seperti apakah cerita film ini selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sniper Sersan Thomas bersama pengintainya bernama Kopral Papih sedang melakukan pengintaian terhadap para pemberontak di sebuah desa di hutan Panama. Setelah mendapatkan target yang mereka cari, Thomas pun langsung menghujamnya dengan tembakan sehingga membuatnya terbunuh. Thomas dan Papih lalu kembali ke dalam hutan sambil menunggu waktu penjemputan mereka yang akan tiba pada malam hari. Tapi tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan helikopter yang akan menjemput mereka ternyata datang lebih cepat. Dengan perasaan penuh jengkel, Thomas dan Papih pun bergegas menuju ke helikopter itu. Di situ Thomas merasakan situasi yang tidak baik di sekitarnya. Dan benar saja, seorang sniper pemberontak sedang mengintai mereka dari kejauhan. Ketika Thomas telah mencapai helikopter, sniper itu pun lalu menembak Papih. Melihat Papih tertembak, Thomas berniat menolongnya, namun sniper itu kembali menghujam Papih dengan tembakan yang menyebabkannya tewas. Thomas berhasil membawa tubuh Papih ke helikopter dan mereka pun berhasil keluar dari hutan itu. Di barak, Thomas lalu mengingat detik-detik Papih terbunuh dan beberapa orang yang pernah menjadi korbannya. Selanjutnya di Washington, Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat lalu merekrut pria bernama Richard Miller, yang mana Miller nantinya akan menjadi pasangan baru Thomas untuk melanjutkan misi di Panama. Miller sendiri adalah seorang atlet tembak yang pernah menjuarai Olimpiade 88. Setelah itu Miller bekerja sebagai tim SWAT di Washington DC. Prestasi dan karir Miller yang baik ternyata menjadi alasan Dewan Keamanan Nasional merekrutnya untuk misi itu. Staf Dewan Keamanan Nasional lalu menjelaskan perihal tugas Miller dalam misi rahasia tersebut, yaitu membunuh jenderal pemberontak bernama Miguel Alvarez dan raja obat bius Kolombia bernama Raul Ochoa, di mana Alvarez berencana akan mengacaukan pemilu Panama yang akan diselenggarakan seminggu lagi, dan rencana Alvarez tersebut mendapat dukungan dan didanai penuh oleh Ochoa. Ochoa ingin menjadikan Alvarez sebagai penguasa di Panama agar dia bisa mendapatkan akses keterusan Panama untuk mengembangkan bisnis obat biusnya. Miller lalu diperkenalkan dengan Sersan Thomas Beckett yang nantinya akan menjadi snipernya dalam misi tersebut. Staf itu berkata kalau Thomas adalah sniper yang berpengalaman dan telah banyak melakukan pembunuhan. Namun jika seandainya Thomas terbunuh dalam misi tersebut, maka Miller berkewajiban mengambil alih tugas itu untuk membunuh Alvarez. Ketika Miller akan pergi, staf itu kembali memanggilnya dan memberi perintah lagi kepada Miller bahwa jika Thomas membongkar rahasia yang dapat membahayakan misi itu, maka Miller harus membunuh Thomas. Miller akhirnya dikirim ke Panama menggunakan helikopter. Di tengah perjalanan, helikopter yang ditumpangi Miller diserang oleh seorang gerilyawan pemberontak. Melihat situasi sangat genting, pilot lalu memaksa Miller untuk menembak pemberontak itu dengan senjata snipernya. Namun tangan Miller terlihat gemeteran karena sebagai atlet tembak itu adalah pertama kalinya Miller akan menembak manusia. Dia gugup dan tak berani membunuh pemberontak itu. Pemberontak itu akhirnya berbalik menembaki mereka dan secara bersamaan penembak dari helikopter juga menembaki pemberontak itu hingga keduanya pun sama-sama terbunuh. Pilot lalu mengira kalau yang membunuh pemberontak itu adalah Miller. Akibat serangan itu, hanya pilot dan Miller yang berhasil selamat dan tiba di kamp marinir di Panama. Lalu di dalam barak, dua tentara mencoba menakut-nakuti Miller agar Miller sebaiknya tidak membawa uang dalam menjalankan misinya.
Oleh sebab itu, mereka mengajak Miller untuk bertaruh dulu. Tapi Thomas keburu datang dan mencegah kedua tentara itu dan mengajak Miller ke ruangannya. Esoknya, Thomas dan Miller berangkat untuk memulai misi mereka. Mereka memilih menempuh perjalanan menggunakan kereta api dan berjalan kaki untuk menyusupi hutan Panama. Thomas lalu membuka obrolan terkait aksi heroik Miller yang berhasil membunuh seorang gerilyawan pemberontak dengan senjata sniper seperti yang diceritakan oleh pilot helikopter itu kepadanya. Miller pun terlihat agak grogi dengan pertanyaan Thomas, namun dia berusaha untuk tetap menjaga wibawanya di depan Thomas. Di dalam hutan, terlihat Miller agak kesulitan melewati medan yang dilalui, sehingga semakin tampak kalau dia belum terlatih dan berpengalaman di hutan. Lalu beberapa orang yang menghuni hutan tersebut mengintai Thomas dan Miller. Sampai di sebuah tebing, Miller lalu terjatuh akibat kecerobohannya. Miller terlihat sangat jengkel, namun Thomas hanya bisa tersenyum melihatnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di hutan bambu. Miller lalu mengingatkan Thomas kalau jalur yang akan mereka lewati salah dan tidak sesuai dengan peta yang diberikan oleh Dewan Keamanan Nasional. Thomas lalu menjawab kalau dia lebih menguasai hutan itu daripada Dewan Keamanan di Washington. Menurutnya jalur dalam peta yang dibawa Miller adalah jalur yang sering terjadi banjir dan terdapat banyak ranjau. Untuk itu, dia meminta Miller ngikut saja kepadanya karena dia yang lebih hafal jalur di hutan itu. Thomas dan Miller kemudian sampai di sebuah tempat yang mana tempat tersebut merupakan bekas hotel bernama Hotel Eropa. Tiba-tiba seseorang datang dan menodongkan senjata kepada Miller, dan itu membuat Miller sedikit takut. Ternyata dia adalah orang Indians yang menghuni hutan itu. Thomas sendiri telah akrab dengan mereka. Diketahui orang-orang Indians ini sangat menguasai daerah itu, sehingga Thomas lalu membuat sebuah kesepakatan dengan mereka, yang mana Thomas diminta untuk membunuh salah satu komplotan pemberontak bernama El Chirojano, dengan imbalan bahwa orang-orang Indians akan siap membantu Thomas dan Miller untuk terhindar dari patroli pemberontak di daerah itu. Namun Miller tidak setuju dengan rencana itu. Terlebih Thomas telah menunjuknya sebagai eksekutor yang akan membunuh El Chirojano. Menurutnya itu tidak ada dalam SOP misi mereka. Thomas sendiri sudah tidak peduli lagi dengan SOP. Dia berkata kalau El Chirojano sudah masuk dalam daftar target mereka yang bisa dibunuh jika ada kesempatan. Sehingga balas dendam orang Indians kepadanya merupakan kesempatan yang baik untuk menghabisinya. Dalam hal ini, Thomas juga ingin melihat bukti yang real dari Miller kalau memang benar dia adalah seorang sniper. Setelah membunuh El Chirojano, maka akan ada dua lagi pembunuhan yang akan mereka lakukan, yaitu membunuh Alvarez dan Ochoa. Bagaimana rencananya dan di mana lokasinya, Thomas telah mengetahuinya dari informannya di desa Sangre. Singkat cerita, Thomas dan Miller siap di posisi mereka untuk membunuh El Chirojano. Thomas memerintahkan Miller untuk membunuh El Chirojano, sedangkan dia akan membunuh pengawalnya. Thomas melihat Miller gugup untuk melakukannya, sehingga dia menyuruhnya untuk mengambil nafas dan menyuruhnya tetap rileks. Setelah dirasa siap, Thomas lalu segera menyuruh Miller menembak El Chirojano. Namun, lagi-lagi Miller tak mempunyai nyali untuk membunuhnya. Terlihat Miller hanya menembak pakaian dalam milik El Chirojano. Melihat aksi Miller seperti itu, Thomas pun menilainya sebagai orang yang banyak omong dan bukanlah seorang sniper. Namun Miller sendiri tetap menganggap kalau dirinya telah menembak dan membunuh El Chirojano. Akibat serangan anak buah El Chirojano, salah satu orang Indians pun menjadi korban dan itu membuat mereka sangat marah, terlebih Miller gagal membunuh El Chirojano. Mereka pun memutuskan untuk tidak akan membantu Thomas dan Miller terhindar dari patroli pemberontak. Thomas dan Miller pun melanjutkan penyusupan tanpa bantuan dari orang Indians itu. Dan ketika mereka sedang beristirahat, Thomas dan Miller lalu mendengar sebuah tembakan. Thomas sendiri mengenal suara tembakan itu. Menurutnya itu adalah suara tembakan dari sniper yang membunuh Kopral Papih sebelumnya. Thomas mengakui kalau nama sniper itu adalah De Silva. Dia adalah orang Panama yang pernah Thomas latih dan sekarang De Silva bekerja pada pemberontak sebagai pembunuh bayaran.
De Silva juga sekarang sedang mengikuti Thomas dan Miller di belakang. Menyadari kehadiran De Silva yang cukup berbahaya, Thomas dan Miller lalu memilih untuk tidur bergelantungan dan berendam di sungai. Keesokannya, Thomas dan Miller menjajaki bukit demi bukit dan jurang yang curam. Lalu dari kejauhan, Thomas melihat sosok De Silva sedang berada di sisi bukit yang lain. Namun sayang, jarak jangkauan terlalu jauh sehingga Thomas tak bisa menembakinya. Menurut Thomas, De Silva sedang memutari bukit dan akan mencari tempat untuk menunggu mereka. Thomas dan Miller lalu melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di desa Sangre. Situasi desa terlihat sangat sepi sehingga Thomas merasakan ada yang tidak beres di tempat itu. Dengan waspada, Thomas dan Miller memeriksa setiap sudut desa sampai akhirnya mereka menemukan seseorang terbunuh dengan sadis di dalam gubuk. Dia adalah imam di desa Sangre yang merupakan informan Thomas. Kehilangan informannya tidak menyurutkan niat Thomas untuk membunuh Alvarez dan Ochoa. Dia akan tetap melanjutkan penyusupan menuju rumah Alvarez. Namun menurut Miller, misi itu telah selesai karena informan mereka telah mati. Dia lalu mengajak Thomas untuk keluar dari hutan itu, sebab jika mereka tetap memaksakan untuk melanjutkan misi tersebut, maka sama saja akan bunuh diri. Tapi Thomas tak peduli dengan ucapan Miller, dia akan tetap melanjutkan misi sampai dia berhasil membunuh targetnya. Namun Miller tetap menolak untuk ikut, dan itu membuat Thomas sangat jengkel kepadanya, lalu memaksa Miller untuk harus tetap ikut. Karena tidak ada pilihan lain, Miller pun terpaksa mengikuti Thomas melanjutkan misi tersebut. Tak jauh dari tempat sebelumnya, Thomas dan Miller lalu beristirahat. Thomas memberikan waktu kepada Miller untuk tidur, sementara dia akan tetap berjaga-jaga. Dan beberapa saat kemudian, De Silva pun datang dan aksi saling berburu antar sniper pun terjadi. Thomas sangat paham betul kalau De Silva adalah sniper yang sangat pintar. Dia lalu menggunakan pisaunya untuk memancingnya keluar dan inilah yang terjadi. Thomas berhasil membunuh De Silva. Mendengar suara tembakan, Miller langsung terbangun dan dengan sangat jengkel, dia baru menyadari kalau Thomas ternyata hanya menjadikannya sebagai umpan. Namun Thomas berkata kalau De Silva tidak akan membunuh Miller karena De Silva hanya menginginkan Thomas. Singkat cerita, Thomas dan Miller berada 100 meter dari rumah Alvarez. Tempat itu nantinya akan menjadi titik pertemuan mereka setelah membunuh Alvarez dan Ochoa. Thomas lalu berpesan kepada Miller jika seandainya dia tidak muncul di tempat itu, maka Miller harus segera pergi menuju ke pantai. Thomas dan Miller lalu mempelajari situasi di sekitar rumah Alvarez yang sangat ketat dengan penjagaan. Mereka berencana akan membunuh Alvarez dan Ochoa secara bersamaan dalam waktu 10 detik setelah mereka bersalaman. Mereka juga mulai menentukan lokasi yang strategis untuk melakukan tembakan, yang mana Miller akan melakukan tembakan dari sebuah gudang, sementara Thomas akan mencari tempat lain. Sebelum memulai aksi, Thomas berpesan kepada Miller agar kali ini dia tidak ragu-ragu lagi membunuh targetnya. Miller pun mulai menyusup ke sebuah gudang yang akan menjadi lokasi menembaknya. Thomas lalu melihat El Cirujano yang ternyata masih hidup tiba di rumah Alvarez, dan itu membuatnya sangat terkejut. Dia sangat jengkel kepada Miller yang ternyata telah membohonginya tentang kematian El Cirujano. Namun Miller yang tengil lalu mengangkat jari tengah kepada Thomas. Truk yang dibawa El Cirujano ternyata menghalangi posisi tembak Thomas, sehingga dia terpaksa harus mencari lokasi lain. Dengan merangkak perlahan-lahan sambil berkamuflase seperti lumpur, Thomas pindah ke lokasi lain agar bisa membidik targetnya dengan tepat. Sampai malam harinya, dia masih bergerak perlahan, sedangkan Miller terlihat bisa bersantai dan berhayal. Ancaman lalu datang ketika para pemberontak dengan anjing pelacaknya mencium keberadaan Thomas. Tapi Thomas berhasil mengelabui mereka dengan kotoran kuda sehingga anjing-anjing itu tidak bisa mengendus keberadaannya di sana.
Keesokan paginya, Miller terbangun dan melihat beberapa anak buah Ochoa datang untuk mengamankan lokasi karena bos mereka akan segera datang. Sementara Thomas melihat Miller dalam posisi yang sangat terbuka sehingga salah satu sniper pemberontak telah melihatnya. Menyadari nyawa Miller dalam bahaya, Thomas segera menghentikan sniper pemberontak itu. Dalam waktu yang bersamaan, Ochoa pun datang menggunakan helikopter pribadinya dan Alvarez beserta istrinya pun keluar untuk menjemputnya. Sementara di sisi lain, Thomas sedang bertarung melawan musuhnya. Lalu sesuai rencana, Miller mulai menghitung waktu 10 detik ke depan setelah Ochoa dan Alvarez bersalaman. Sedangkan Thomas terus berusaha mengalahkan musuh secepatnya karena mengingat waktu untuk membunuh Alvarez telah tiba. Dan Miller berhasil membunuh Ochoa dan pertempuran pun terjadi. Melihat pertempuran tak seimbang, Thomas dan Miller pun memutuskan untuk kabur. Mereka kemudian bertemu di hutan. Di situ Thomas dan Miller terjadi cekcok hingga mereka berdua berkelahi. Namun pemberontak datang lalu menembaki mereka dan tangan Thomas pun terkena tembakan. Merasa situasi sudah aman, Thomas lalu berjalan dengan hati-hati dan menemukan medali Miller. Tiba-tiba, Miller sengaja menggunakan medalinya untuk menarik perhatian Thomas. Thomas terus berusaha mengajak Miller untuk berdamai, tapi Miller terus membidik dan menembakinya. Tiba-tiba salah satu pemberontak menodong Miller dari belakang, tapi Thomas berhasil menyelamatkannya. Miller lalu berlari ke pantai dan seperti agak frustasi, dia menembak bayangannya sendiri sampai pelurunya habis. Melihat kondisi Miller seperti itu, Thomas terlihat merasa kasihan kepadanya. Dia pun menyuruh Miller segera pergi dari tempat itu, sementara Thomas akan melindunginya dari para pemberontak yang datang menyerang mereka. Setelah merasa terdesak, Thomas akhirnya menyerahkan diri kepada pemberontak itu. Namun, dia mempunyai rencana lain. Sementara Miller masih melihat Thomas dari kejauhan. Di situ terlihat Thomas mengeluarkan satu peluru yang sengaja ditinggalkan untuk Miller. Alvarez lalu bertanya siapa nama Thomas yang sebenarnya. Thomas mengaku kalau dirinya adalah Lee Harvey Oswald. Namun El Cirujano mengetahui Thomas berbohong. Dia lalu menyiksa Thomas sampai dia mau mengungkap identitasnya yang sebenarnya. Akhirnya, karena tidak bisa menahan rasa sakit, Thomas pun mengungkap identitasnya yang sebenarnya kepada El Cirujano. Berbekal satu peluru yang ditinggalkan oleh Thomas, Miller pun kemudian datang untuk menolongnya. Dan begitu ada kesempatan, Miller pun kemudian membunuh Alvarez. Setelah membunuh Alvarez, kini giliran membunuh El Cirujano. Thomas pun mengetahui kedatangan Miller sehingga dia pun memandu Miller agar bisa membunuh El Cirujano. Setelah El Cirujano berada pada posisi yang tepat atas aba-aba dari Thomas, Miller lalu menghujam El Cirujano dengan satu tembakan. Setelah membunuh Alvarez dan El Cirujano, Thomas dan Miller pun berhasil keluar dari tempat itu dan menuju ke helikopter yang akan menjemput mereka. Meskipun ada beberapa perlawanan dari anak buah Alvarez, namun Thomas berhasil membunuhnya dan mereka pun berhasil pergi dari tempat itu. Dan cerita film pun selesai.